Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Pak Rakai selaku dosen pengampu komunikasi massa dan media. Perkenalkan, nama saya Aditya Wijaya. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Saya akan membahas sedikit tentang manajemen media, tentang struktur organisasi media secara umum, baik media cetak, penyiaran maupun media online dan media siber atau situs berita. Saya bahas sedikit dulu pengertian media yang dimaksud. Media adalah singkatan dari media massa, mass media. Media massa juga singkatan dari media komunikasi massa yang disebut mass media communication. Media itu sebut organisasi. Dalam istilah Griffin tahun 2002, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara struktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Setiap media harus ada penanggung jawabnya. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Dalam penjelasan disebut, pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara yang pertama, media cetak memuat kolom nama, alamat, penanggung jawab, penerbitan serta nama dan alamat percetakan. Nah, yang kedua, media elektronik penyiaran nama, alamat, dan penanggung jawabnya pada awalnya atau akhirnya setiap siaran karya jurnalistik. Yang ketiga, media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakter media yang bersangkutan. Yang dimaksud sebagai wujud pertanggungjawabannya atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarankan. Nah, yang dimaksud dengan penanggung jawab ini adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha, pemimpin perusahaan, dan bidang redaksi, pemimpin redaksi. Berikut ini struktur organisasi media massa. Struktur organisasi massa dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, yang dipimpin oleh seorang pemimpin umum, yaitu PU. Yang pertama, redaksi, editor, departemen. Yang kedua, pemasaran, marketing, departemen, business, departemen. Yang ketiga, administrasi, office. Yang keempat, teknologi, peralatan. Dengan demikian, level manajemen media memiliki struktur. Umumnya, top manajemen sebagai berikut. 1. Pemimpin umum. 2. Pemimpin redaksi. 3. Pemimpin usaha atau manajemen pemasaran atau juga manajer bisnis. Yang keempat, kepala kantor, kepala sekretaris, manajer administrasi. Nah, yang pertama, bagian redaksi, editor departemen. Bidang redaksi dipimpin oleh kepala bagian yakni pemimpin redaksi, chef editor. Yaitu pamflet. Pamflet adalah panglima tertinggi para wartawan. Ia membawakan jajaran redaksi mulai dari redaktur pelaksanaan atau manajer editor atau redaktur, reporter dan fotografer, hingga proofreader atau korektor, pemimpin redaksi yang bertanggung jawab atas kinerja redaksi dalam proses pemberitaan, yaitu news processing, yang terdiri dari 1. Perencanaan isi, desain isi, rencana liputan. Nah, yang kedua, peliputan, wawancara,
atau pengumpulan bahan berita. Yang ketiga, penulisan naskah atau berita. Yang keempat, news editing, yaitu penyuntingan naskah berita. Yang kelima, penerbitan penyebaran. Posisi di bagian redaksi selengkapnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, pemimpin redaksi, redaktur pelaksanaan, editor redaktur, termasuk editor bahasa jika diperlukan, dan redaktur menyatakan desain layout. Koordinator liputan, corralling, atau jika diperlukan. Reporter, fotografer, prop, researcher, rektor, naskah jika diperlukan. Nah, yang terakhir, ketujuh, layouter, media cetak, webmaster, yaitu media online. Posisi 1 sampai dengan 5, wartawan, jurnalis. Jadi wartawan itu ada macam-macam: pemret, redpol, redaktur, reporter, dan fotografer. Redaktur pelaksanaan atau disebut juga redpol merupakan pelaksanaan teknis, pemret, dan menjadi koordinator redaktur. Redaktur biasanya lebih dari satu, seperti redaktur opini, redaktur berita kota, redaktur berita olahraga, redaktur berita ekonomi, dan bagian promosi bisa juga dikelola khusus oleh bagian humas atau PR, yang disebut juga public relation atau marketing komunikasi markom. Yang kedua, bagian pemasaran, marketing departemen, bisnis departemen. Ini bagian pemasaran yang dipimpin kepala bagian, yaitu manajemen pemasaran atau disebut juga marketing manager. Ia membawakan subbagian sirkulasi atau distribusi, penjualan, atau juga media cetak, subbagian promosi, dan subbagian iklan. Bagian promosi juga dikelola khusus oleh bagian humas atau public relation atau marketing communication markom. Nah, yang ketiga, bagian administrasi office. Ini bagian urusan kantor atau sekretariat, bisa dikepalai oleh manajer personalia dan umum, bisa juga oleh seorang kepala sekretaris yang membawakan para staf kantor, termasuk front office, satpam, dan office boy. Nah, untuk urusan administrasi redaksi bisa juga ditangani khusus oleh sekretaris redaksi atau sekred. Nah, yang keempat, teknologi peralatan. Ini bagian alat produksi seperti komputer, media elektronik, radio, dan televisi, dipimpin oleh manajer teknik yang menangani alat-alat siaran melalui pemancaran, antena, hingga mikrofon. Untuk media online ditangani bagian webmaster, web developer, web designer. Struktur organisasi media di atas hanya sekedar gambaran ya. Umumnya manajemen organisasi sebuah dan media. Cukup sekian, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.